Assalamualaikum Bu Titi, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Dewi, selamat malam juga nih. Apa kabar Bu malam Alhamdulillah ini? kabar baik Bu. Senang sekali Ibu bisa Apa meluangkan kabar waktu Bu? untuk bicara dengan saya. Baik Bu, baik. Iya ya, Senang sekali saya bisa Ibu meluangkan ya waktu saya juga untuk senang berbicara sekali Bu dengan saya. bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Kayaknya sudah lama sekali ya kita tidak ngobrol. Iya Bu, kayaknya Iya, saya juga senang sekali Bu eh, bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Ya, kayaknya sudah lama ya Bu kita tidak eh, ngumpul ngobrol sambil minum teh kayak ya kemarin-kemarin ya. Malam ini aja punya waktu untuk bisa saling sharing ya. iya Bu, betul. Ngomong-ngomong Bu, kita mau bicara tentang apa nih Bu? Kayaknya Bu Titi lagi galau nih. Tahu aja Ibu ini ya. Iya Bu, begini Bu, sebenarnya saya tuh mau curhat soal motivasi dan disiplin murid-murid saya dalam pembuatan tugas Bu Dewi. Halo Bu Dewi, halo. Apakah Ibu dengar suara saya? Wah, sepertinya saya akan lebih tertarik jika Ibu lebih jelas lagi Bu. Halo. Iya? Iya, dengar Bu, dengar Bu. Wah, Mhm. makanya saya bilang, wah sepertinya menarik yang apa yang Ibu bicarakan nanti ini. Gimana ceritanya, Bu? Gini Bu, saya tuh mengalami masalah dengan motivasi murid-murid saya dalam hal inisiatif Halo membuat Bu tugas. Titi, kedengaran suara saya tidak, Bu? Dengar Bu, dengar. Suara saya dengar Bu? Halo, halo. Iya, sudah kedengaran, Bu. Gini Bu, Iya, kedengaran, Bu. saya tuh mengalami Iya, masalah. kedengaran, Bu. Ya, ya, ya. Saya tuh mengalami masalah gini Bu. Motivasi murid-murid saya itu dalam hal inisiatif membuat tugas itu eh, kayaknya ada bermasalah gitu. Eh, Menurun gitu loh motivasinya. Kemudian saya kan sudah cukup lama ya mengajar nih Bu. Saya sudah pengalaman sekitar 20 tahun dalam mengajar ini. Itu beda dengan dulu. Kalau dulu kan murid-murid tuh kalau diberikan tugas tuh cepat sekali ya responnya. Apalagi kalau di kelas IPA. Tidak ada yang dulu yang namanya tidak buat. Terus jawaban murid juga bervariasi. Kalau dulu tuh sesuai dengan ya pemahaman mereka masing-masing sih. Jadi setiap orang itu punya cara penyelesaian yang berbeda-beda. Tapi kok makin ke sini saya merasa bahwa murid-murid itu makin rendah itu motivasinya ya. Terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas mandiri itu. Kemudian juga soal disiplin waktu, mereka tuh sering tidak tepat waktu, Bu. Jadi kita mau membicarakan tentang motivasi dan disiplin murid dalam membuat tugas begitu ya, Bu, kalau tidak salah. Iya, Bu. Untuk sekarang sih itu dulu yang ingin saya bicarakan. Iya, begitu ya, Bu. Iya. Hmm. Baiklah, kira-kira apa yang Ibu Titi harapkan dari hasil perbincangan kita malam ini, Bu? Saya tuh nantinya ingin mendapatkan gambaran, Bu. Ingin bagaimana supaya murid-murid itu mempunyai motivasi yang baik dalam menyelesaikan tugas individu. Kemudian mampu mengerjakan tugas itu secara mandiri, kemudian tidak apa ya, tidak istilahnya tidak saling copy paste begitu loh Bu. Tidak nyontek. Biasanya kan siswa itu kan sering jawabannya tuh kayak gimana ya. Dan saya tuh mau Iya, Bu. mereka itu komitmen gitu loh dengan waktu pengumpulan tugas yang sudah ditetapkan Oh, gitu. iya, betul, Bu. Kan sudah jadi budaya siswa yang memang sudah lama dilakukan seperti itu.
Oh, jadi Bu Titi ingin mempunyai gambaran bagaimana supaya murid-murid itu bisa bekerja dengan mandiri, Bu, atau disiplin dalam mengumpulkan tugas, Bu. Iya, betul Bu, seperti itu yang saya inginkan. Halo Bu Titi, Iya, iya, dengar Bu. begitu ya? Iya, seperti itu Bu, yang saya mau itu seperti itu. Eh, ya. Nah, ya. Oh, berarti nah, ngomong-ngomong kondisi seperti apa yang selama ini Ibu hadapi saat murid-murid ketika Ibu sedang memberikan tugas? Eh, Gini Bu, biasanya tuh kalau akhir-akhir ini ya, kalau saya berikan tugas mandiri itu biasanya jawaban murid itu kok kayak seragam gitu, tipe jawabannya bisa sama persis. Bahkan letak kesalahan itu sama loh Bu antar satu anak dengan anak yang lain. Contohnya gini misalnya ada anak yang eh, ada coretan di angka 2, maka padahal bukan bukan bermaksud memang eh, mencoret karena apa? Karena memang langkah-langkah kerjanya sih, tapi kayaknya memang ketidaksengajaan mencoret itu. Yang lainnya juga kok ada coretan-coretan yang sama begitu. Jadi kesannya jawabannya tuh sama persis gitu. Jadi pengumpulan tugas itu juga sering molor, sering tidak tepat waktu begitu. Oh, kira-kira Ibu sudah mulai merasakan hal seperti itu atau apa yang eh, dilakukan oleh murid selama akhir-akhir ini Ibu rasakan sejak kapan, Bu? Sejak kapan ya? Atau motivasi anak-anak sudah mulai menurun tuh sejak kapan, Bu? Ya kalau kalau seingat saya sih ya sejak sejak musim-musim COVID itu sih kayaknya. Iya benar Bu, sekitar ya Iya, tiga tiga iya tahunan betul. Iya, terakhir ini memang lah. COVID berarti sekitaran awal-awal 2019, akhir 2019, Iya, awal 2019 nggak kalau ya tidak salah itu. awal dua ribu dua Ya. puluh ya, awal 2020. Oh, oke. Nah, kalau tidak salah, tadi sempat eh, saya dengar Ibu mengatakan bahwa ya murid-murid, ya ya. Tadi saya sempat dengar bahwa murid-murid dalam mengerjakan tugas itu biasanya sama ya, Bu. Iya Bahkan iya, letak kesalahannya pun mirip. sama. Iya, Eh, hal itu sudah pasti membuat ibu lebih jenuh. Belum lagi murid yang kurang disiplin dalam mengumpulkan tugasnya. Kalau tidak salah, apa benar begitu, Bu? iya betul Bu, betul. Eh, nah, ya, menurut Ibu Titi seharusnya tuh pekerjaan murid seperti apa, Bu? Dan bagaimana dengan waktu pengumpulannya, Bu? Karena berkaitan dengan disiplin waktu, Bu. Iya, ya kalau maunya saya sih ya murid-murid itu jujur gitu loh dalam mengerjakan tugas ya. Kemudian ada kemandirian gitu. Akhirnya artinya mengerjakan tugas itu ya karena kemampuan dia gitu. Kan tujuan kita memberikan tugas itu Iya, ya untuk mengukur kemajuan belajar murid begitu kan Bu ya. Jadi setiap murid itu maunya saya itu menjawab sesuai dengan pemahamannya sendiri gitu, tidak copy iya, paste iya, punya betul, betul. teman atau tidak menggunakan aplikasi Google sehingga apa tidak menghasilkan jawaban yang seragam gitu. Kalau saya itu begitu. Hmm, ya, ya, saya baru bisa memahami maksud dari Bu Titi. Jadi maksudnya itu Ibu berharap nanti tugasnya jawabannya itu harus bervariasi, begitu ya Bu? Iya, Atau sesuai dengan pemahaman dari muridnya masing-masing, seperti itu Bu? iya, iya, iya. Kan setiap murid pasti saya yakin punya Ya, pemahaman yang beda-beda kan Bu ya dalam memahami ya. soal ya, gitu. Kalau berkaitan dengan disiplin murid, eh, apa kira-kira yang Ibu harapkan untuk Ya. hal ini? Nah, kalau disiplin ya saya sih maunya ya kalau sudah ditetapkan waktunya berapa lama ya murid komitmen lah seperti itu ya. Misalkan ditetapkan ya waktunya 3 hari dikumpulkan ya 3 hari kemudian dikumpulkan gitu maunya saya sih murid komitmen seperti itu sih Bu. Nah, oke. Nah, kalau menurut Ibu,
kira-kira apa yang menyebabkan sehingga murid yang Ibu ajarkan itu susah untuk menjadi murid yang mandiri dalam mengerjakan tugas, Bu? Apa ya? Kalau menurut saya sih ya mungkin faktor motivasi murid mungkin yang rendah ya Bu ya. Atau bisa jadi bentuk tugas yang saya berikan mungkin kurang menarik bagi murid. Mungkin begitu sih ya. Oh, begitu ya menurut Ibu. Nah, tadi kan Ibu mengatakan murid tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas, kalau tidak salah yang saya dengar. Menurut Ibu, pandangan Ibu, penyebabnya kira-kira apa ya, Bu? Kalau untuk terlambat mengumpulkan tugas atau tidak tepat waktu ini, Bu? Ya. Ya, ya kalau menurut saya ya ada kaitan juga sih dengan motivasi kayak tadi sih. Ya, iya. Biasanya kalau Ibu memberikan tugas, maaf ya Ibu, saya Ya. tanya kembali. Biasanya kalau Ibu memberikan tugas, apa tugas itu sama bentuk soalnya sama semua ya Bu? Untuk setiap anak begitu ya Bu ya? Kayak anaknya. Heeh. Iya betul Ya, Bu. kayak anaknya atau apa Iya, bentuk soalnya sama? iya betul Bu. Biasanya kan saya kan ambil dari buku ya, buku paket yang anak-anak pegang itu biasanya ya tinggal kita pilihkan saja beberapa soal untuk dikerjakan. Walaupun tugasnya masing-masing tapi soalnya sama gitu sih. Iya. Ya, berarti buku ya memang sudah disediakan oleh anak-anak yang Iya. dengan Sudah ini buku jenis ya. buku yang sama ya Bu ya? Iya, iya. Ya. Eh, kalau menyangkut dengan banyaknya soal sekali Ibu memberikan tugas ke anak-anak, biasanya berapa kira-kira Bu yang sudah pernah Ibu lakukan? Sebenarnya tidak banyak Paling sih Bu. banyaknya berapa? Ya Paling paling ya berapa? berkisar ya rata-rata 3 nomor, paling tinggi pun ya sekitar 5 nomor gitu sih. Tidak pernah lebih dari 5 kalau Iya. saya kalau kasih tugas. Tapi rata-rata 3 nomor gitu. Hmm, eh, tadi kan kalau tidak salah saya sempat dengar katakan Ibu mengatakan bahwa jenis tugas untuk semua anak itu sama ya Bu. Iya. Belum nah, apakah Ibu mempunyai gambaran bahwa minat atau kesiapan anak-anak dalam belajar itu memang sama ya Bu? Ya apa Bu? Oh iya. Sebenarnya tuh saya memiliki data Bu tentang minat siswa, kemudian kesiapan itu ada sih sebenarnya. Kenapa ya selama ini saya tidak menggunakan ya? Padahal kan minat belajar murid itu beda-beda. Kemudian kesiapan belajarnya juga beda. Iya, betul Bu, saya baru ingat tuh. Iya, betul Bu Titi. Terus biasanya apa yang membuat terlihat murid-murid pada saat mengikuti pembelajaran Ibu itu antusias saat Ibu mengajar dan melakukan penilaian di kelas seperti apa, Bu? Kalau di kelas sih, kalau dalam pembelajaran ya biasanya tuh anak-anak itu terlihat semangat sekali kalau saya menggunakan media yang berbasis game gitu. Ya kayak jenis-jenis kuisis gitu loh Bu ya, yang Ya, sekarang kan iya, lagi iya. tren ya. Mereka senang sekali Iya. Bu, bahkan berlomba-lomba untuk menyelesaikan lebih dulu karena kan biasanya kan saya tampilkan ya eh, apa peringkat ya papan peringkat itu saya tampilkan di slide sehingga anak-anak bisa melihat ketercapaian mereka siapa yang Iya. tertinggi itu jadi mereka kayaknya semangat sekali Bu. Oh, iya, jadi kelihatannya berlomba-lomba, Iya ya Bu? betul, iya betul Bu. Ya. Wah, luar biasa nih Bu. Kira-kira apa rencana lain lagi yang pernah Ibu lakukan dan anak-anak terlihat bersemangat, Bu? Ya biasanya kan Atau anak-anak itu kan alternatif lain selain anak-anak itu? sekarang ya sekarang ini kan kalau kita mengajar Ya, kemudian kita menggunakan cara-cara lama menggunakan spidol papan itu kan biasanya kan anak kan kayak bosan ya. ya, Nah, jadi biasanya tuh ya, kalau malas. biasanya kalau saya mengajar menggunakan media pembelajaran interaktif ya seperti ada Canva. Sekarang kan banyak ya Bu ya platform pembelajaran Ya, interaktif itu ada Canva, ada GeoGebra itu ya.
dan banyak lagi ada Google Slide itu kan anak-anak tuh terlihat sangat semangat gitu. Soalnya kan materi yang ditayangkan kan bisa bergerak, kemudian dengan tampilan-tampilan yang kekinian gitu. Jadi mereka terlihat semangat sih. Wah, kelihatannya seru sekali nih, Bu. Memang, Bu, anak-anak zaman sekarang ini kayaknya lebih senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi atau berkaitan dengan permainan, tetapi berbasis teknologi, Bu ya. Iya, iya betul Bu Dewi. Ya, ya. Eh, saya jadi penasaran, pengen lihat apa namanya eh dari percakapan singkat ini atau percakapan malam ini, apa yang Bu Titi lihat lihat dibandingkan dengan tadi sebelum kita berbincang-bincang tentang masalah ini, Bu? Alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Ibu Dewi, saya jadi punya bayangan apa yang akan saya lakukan agar murid-murid termotivasi membuat tugas secara mandiri dan disiplin. Kayaknya saya sudah punya bayangan, Ibu. Wah, luar biasa. Nah, Ibu, kira-kira dari beberapa alternatif yang sudah Ibu sampaikan, eh, Ibu Titi mau coba yang mana dulu nih, Bu? Kayaknya sih saya mau coba memberikan tugas dalam bentuk game menggunakan kuis lebih dulu, Bu. Ya. Soalnya kan di situ bisa Ya, ya, disetting waktu pengerjaannya ya, sehingga ya. sekalian, sehingga murid-murid kan bisa Kalian dilatih dengan untuk disiplinnya disiplin ya, ya. Bu. Ya. Iya, iya betul. Karena kan kalau kuis kan sudah bisa disetting waktu pengerjaannya. Kemudian nanti saya juga akan mencoba memberikan tugas sesuai dengan minat mereka. Jadi murid bisa mengumpulkan dalam berbagai produk, ya, bisa memanfaatkan teknologi digital yang dikuasai oleh murid itu dan juga mereka minati. Kemudian lagi rencana lain lagi untuk waktu pengumpulan saya akan melibatkan murid dalam menetapkan kapan waktunya. Kayaknya seperti itu rencana-rencana saya. Oh iya. Wah, sepertinya keren tuh Bu. Kayaknya Ibu sudah memikirkan untuk mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Bahkan tadi Ibu mengatakan akan melibatkan murid dalam menentukan waktu pengumpulan tugas ya Bu, kalau tidak salah Iya, tadi. iya, iya benar Nah, Bu. berarti ini bukti Ibu telah eh, mengimplementasikan pembelajaran yang memang berpusat ke murid sehingga murid lebih aktif ya Bu. Iya, Wah keren ini Bu. iya Bu Dewi. Tadinya tuh saya fokus pembelajaran berdiferensiasi itu pada proses dan kontennya. Saya malah jadi melupakan kalau ada diferensiasi produk juga. Wah, bersyukur sekali nih bisa mendapatkan solusi malam ini, Bu. Hmm. Halo, Bu Dewi. Nah dari beberapa rencana dari beberapa rencana tadi kapan kira-kira Ibu mau menuangkan atau langsung menjalankan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi Bu? Sesegera mungkin, Bu. Dalam pertemuan besok, insya Allah saya akan lakukan segera. Ah, ya saya sangat berharap sehingga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya pengen nanti berbincang-bincang dengan eh, situasi atau dengan waktu yang berbeda dengan lain waktu sehingga saya mau mendengar hasil kelanjutan ide dari Ibu atau aksinya di kelasnya seperti apa nanti. Siap, Bu Dewi. Selama Ibu siap mendengarkan, saya pasti akan berbagi. Yang penting mau saja, saya pasti cerita. Terima kasih loh Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya.